Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Kamis malam mengumumkan tersangka tragedi yang menyebabkan 131 orang meninggal di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Mereka dipersangkakan pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat, serta pasal 103 ayat 1 Jungto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang olahraga. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka. Berdasarkan gelar perkara dan alat bukti permulaan yang cukup, Kapolri menetapkan 6 nama sebagai tersangka. Para tersangka itu adalah Direktur PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita. Ia ditersangkakan karena tidak memastikan stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Kemudian Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC Abdul Haris yang ditersangkakan karena tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan penonton. Kemudian Suko Sutrisno, Security Officer, dijerat karena tidak membuat dokumen penilaian resiko pertandingan dan memerintahkan steward meninggalkan pintu gerbang. Anggota kepolisian Kompol Wahyu Setio Pranoto, Kabak Ops Polres Malang yang dinilai mengabaikan penggunaan gas air mata di dalam stadion. Selanjutnya AKP Hasdarman, Komandan Kompi 3 Brimopolda Jawa Timur, dan AKP Bambang Sidik, Kasat Samapta Polres Malang yang memerintahkan penembakan gas air mata. Kapolri juga mengatakan bukan tidak mungkin tersangka akan bertambah. Publik pun menyinggung PSSI yang perlu diminta pertanggungjawaban, setidaknya secara moral, dalam tragedi tewasnya ratusan supporter di Stadion Kanjuruhan, Malang. Bahkan petisi desakan Ketua PSSI Muhammad Iryawan mundur telah ditandatangani sekitar 25.000 orang. Ya, sementara itu pemirsa, salah satu tersangka kasus tragedi Kanjuruhan Abdul Haris yang juga merupakan Ketua Panpel Pertandingan Arema buka suara. Ia meminta jenazah korban tragedi Kanjuruhan diautopsi agar penyebab pasti kematian para korban diketahui. Yang tanpa dosa, mereka dengan nyawa. Itu semua karena keterbatasan saya tidak bisa menangani mereka. Saya mohon atas nama kemanusiaan, saya tidak menunjuk menyalahkan siapapun, tapi atas nama kemanusiaan dari lubuk hati yang terdalam, saya minta diperiksa gas air mata itu, gas air mata yang seperti apa. Yang saya rasakan gas air mata yang tanggal 1 tidak sama ketika kejadian gas air mata tahun 2018. 2018 Aremania berkeletakan masih bisa dikasih kipas, dikasih air. Ini sudah tidak bisa apa-apa. Ya pemirsa, polisi telah menetapkan 6 tersangka tragedi Kanjuruhan, 3 dari pihak sipil dan 3 dari anggota Polri. Siapa lagi pihak yang harus bertanggung jawab dalam tragedi yang menewaskan 131 orang ini? Kami akan bahas bersama pengamat sepak bola Effendi Syaputra yang sudah bersama kami di studio saat ini. Dan kami juga masih mencoba menghubungi pihak dari PSSI untuk bergabung bersama kami sore hari ini. Tapi saya akan sapa Bang Pendi terlebih dahulu. Selamat sore Bang Pendi. Sore. Baik, Bang Pendi, langsung saja saya penasaran dengan pendapat Anda. Menurut Anda 6 tersangka sudah cukup dalam kasus ini, Bang Pendi? Secara yuridis, secara hukum memang 6 ini terlibat langsung ya. Artinya surat LIB jelas ditandatangani oleh Dirut LIB. Betul. Tapi sebenarnya dalam proses asesmen sebuah security SOP pengamanan stadium itu tidak hanya tugas dari PT LIB saja, Dirut LIB aja. Dirut. Sebenarnya banyak kan, di situ ada direktur operasional. Kemudian siapa yang melakukan verifikasi terhadap stadion-stadion ini? Itu juga kan belum sampai ke situ. Dan harus diingat juga LIB ini kan event organizer-nya. Nah, yang punya hajatan sebenarnya kan tetap federasi.
Nah, federasi, which means PSSI. Iya, PSSI dalam hal ini. Nah, PSSI ini kan punya punya otoritas dan dia punya orang-orang yang mengurusi soal pengamanan stadion. Nah, pertanyaannya apakah PSSI dalam hal ini sudah memberikan gambaran kepada petugas keamanan, kepada LIB tentang security SOP pengamanan stadion yang sesuai dengan regulasi PSSI. Nah, ini kan biasa disampaikan di setiap awal musim dan mestinya harus disampaikan juga berulang-ulang karena ini adalah untuk menyamakan frekuensi antara pihak keamanan, pihak penyelenggara dan dalam hal ini LIB sebagai operator. Frekuensi itu sama apa enggak kita belum tahu kan ya. Operator ini kan bekerja berdasarkan ini dari petunjuk teknisnya dari federasi. Mereka kan cuma melaksanakan. Disuruh inspeksi stadion sebelum liga mulai, inspeksi stadion kelayakannya. Tapi isi kelayakannya itu kan PSSI yang punya domain. Betul. Nah, jadi PSSI yang jelaskan coba periksa harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Jadi yang sebenarnya semuanya harus sesuai dengan izin PSSI dulu sebelum bisa melaksanakan. Nah, kalau di omongan atau katakanlah di keterangannya gitu, dari PT LIB sendiri ditetapkan sebagai tersangka karena mengadakan pertandingannya di stadion yang tidak memiliki standarisasi. Tapi kalau misalnya itu seharusnya bisa lewat PSSI, sudah bisa tekan lampu hijau atau lampu merahnya, decision makernya tetap di tangan PSSI, berarti secara tidak langsung PSSI harusnya bertanggung jawab dong. Secara tidak langsung ya, tapi memang pelaksana lapangannya tetap LIB. Tapi laporannya kan buat PSSI. Tapi kalau ditanya tadi apakah ada pihak-pihak lain yang mungkin ikut andil di dalam hal ini, saya juga belum melihat banyak kelalaian sebenarnya seperti pemindahan jam main itu ya. Pemindahan jam main dari jam permintaannya sore dipindahkan ke malam. Ini kan suatu bentuk kelalaian juga sebenarnya. Betul. Dari berbagai pihak yang saat ini juga tidak ada dalam 6 tersangka yang sudah ditetapkan seperti itu gitu ya, Bang Pendi. Apalagi surat LIB itu kan jelas keputusan main malam itu adalah hasil rujukan rapat dari LIB selaku operator, PSSI sebagai federasi dan broadcaster. Oke, broadcaster, baik. Bang Pendi, saya akan dalami lebih lanjut, tapi kita akan tahan dulu karena kita sudah tersambung bersama rekan kami yang berada di Malang, Jawa Timur, pemirsa. Masyarakat Malang, Jawa Timur malam ini akan menggelar doa bersama bertepatan dengan 7 hari peristiwa tewasnya ratusan supporter Arema di Stadion Kanjuruhan. Dan sudah ada rekan Nata Arman di Stadion Kanjuruhan saat ini. Nata, selamat sore menjelang malam. Seperti apa persiapan dari doa bersama malam hari ini? Ya, Fani dan juga pemirsa, duka mendalam masih sangat terasa terutama di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur yang mana dalam insiden tanggal 1 Oktober 2022 setidaknya telah menewaskan korban jiwa sebanyak 100 lebih, yang mana kala itu telah terjadi kerusuhan antara yang mana pihak polisi yang melemparkan gas air mata ke tribun sehingga membuat panik para supporter yang saat itu sedang berada di tribun sementara ketika ingin mengevakuasi dirinya. Namun sangat disayangkan beberapa pintu ditemukan tertutup atau terkunci sehingga menyebabkan banyaknya dari supporter yang terjebak dalam suasana tersebut. Dan untuk saat ini bisa Anda saksikan di belakang saya ini merupakan akan dilaksanakannya doa bersama oleh para elemen masyarakat dan juga dari para berbagai supporter dari berbagai klub bola yang ada. Kemudian juga nantinya akan ada 1000 lilin, yang mana lilin ini membentuk tulisan Arema di kawasan ini. Dan dapat kami sampaikan bahwa tadi sore juga telah dilakukan sesi doa bersama lintas agama, yang mana tidak hanya agama Islam saja, namun berbagai agama seperti agama Kristen, Islam, Hindu pun turut mendoakan korban yang meninggal dunia. Dan saat ini telah dilakukan doa bersama dengan 1000 anak yatim yang dilakukan di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan sampai dengan saat ini juga masih banyak sekali dari masyarakat dan juga dari baik itu dari pihak keluarga maksud kami yang berdatangan untuk memanjatkan doa dan juga melakukan sesi tabur bunga untuk mengenang dan juga merupakan rasa duka yang sangat mendalam. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke studio, Fani.
Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur. Dan sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Effendi Syaputra atas waktunya bersama kami sore hari ini. Sayang sekali ya Bang Effendi ya, dari pihak PSSI belum bisa bergabung. Padahal tadinya katanya sudah janji ingin ikut dalam dialog kita sore hari ini, tapi tidak bisa bergabung. Sampai detik-detik terakhir Bang Effendi. Kita akan tugas sekali. Lagi tugas ya, atau ya kita akan menunggu informasi atau alasannya seperti apa ya. Baik. Terima kasih sekali lagi Bang Fendi atas waktunya bersama kami sore hari ini. Terima kasih. Sehat selalu Bang Fendi. Kita kawal sama-sama proses hukum yang ke depan ini. Yang paling penting sebenarnya adalah tadi soal apa? Petisi Change.org yang lagi viral itu ya. Itu memang permintaan wajar dari masyarakat. Baik, itu Bang harus Fendi. terus disikapi terus. Mohon maaf Bang Fendi, kita harus sudahi dulu karena kita harus azan ini. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda kumandang azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Ya pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution mulai hari ini berkantor di Medan Utara. Apa yang menyebabkan Bobi ini pindah kantor? Saat ini kami akan langsung menuju Medan, Sumatera Utara bersama rekan kami yang sudah ada di sana, Febrina Permata. Ya Febri, selamat sore. Benar apa tidak Gubernur Wali Kota Medan maksud kami, Bobi Nasution ini berkantor di Medan Utara? Di mana lokasi tepatnya? Ya baik, selamat sore Fani dan juga pemirsa. Benar sekali, saat ini saya berada di Taman Sicanang, tepatnya di Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, di mana terlihat aktivitas sejak siang hari. Ini Bapak Wali Kota Medan atau yang lebih akrab disapa dengan Bang Bobi Nasution ini sudah mulai tampak terlihat beraktivitas di kawasan Medan Utara. Tentunya demi untuk meningkatkan dan juga memajukan baik itu dari sektor infrastruktur, pariwisata dan juga perekonomian di Kota Medan. Ini pemerintah Kota Medan terus berbenah menciptakan berbagai program dan salah satunya adalah dengan program saat ini, ini Wali Kota Medan mulai berkantor di kawasan Medan Utara. Dan untuk lebih mengetahui apa latar belakang dari beliau untuk mulai berkantor di kawasan Medan Utara dan juga program-program apa saja ke depannya demi memajukan sektor infrastruktur dan juga khususnya pariwisata di Kota Medan, sudah hadir bersama saya ini Bapak Wali Kota Medan, Bang Bobi Nasution. Selamat sore Bang Bobi, apa kabar? Sehat. Ya, Bang, ini kan terlihat ya kita nih saat ini berada di kawasan Medan Utara ya, tepatnya di Taman Sicanang di kawasan Medan Belawan. Nah, boleh diceritakan Bang, ini kan informasinya nih Abang mulai berkantor nih di kawasan Medan Utara. Sebenarnya apa sih latar belakang Abang mulai berkantor di sini? Ya sekarang kita lagi ada di Taman Sicanang, Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan. Ini kita melaksanakan kegiatan atau program ini, salah satu kemarin janji kampanye pada saat mencalonkan jadi wali kota. Mari kita berjanji kepada masyarakat Medan bagian utara, kalau terpilih kita akan berkantor di Medan bagian utara, di kecamatan yang ada di Medan bagian utara itu kurang lebih 3 bulan. Nah ini kita mulai dari 2 hari yang lalu, kita berkantor di Kecamatan Belawan, kita pilih di Kelurahan Sicanang. Karena ada beberapa program kita dari Pemko Medan yang menyasar memang langsung ke warga yang ada di Sicanang, dan juga masih banyak juga kekurangan dari pemerintah Kota Medan untuk program yang ada di Sicanang. Jadi untuk kita sekalian cross check kerjaan dan juga masih melihat kekurangan-kekurangan yang ada. Ini kan Bang melihat dari latar belakangnya ini merupakan janji dari kampanye begitu ya. Nah, jadi sebenarnya waktu saat berkampanye itu emang permasalahan apa sih yang menjadi topik utama dari kawasan Medan Utara ini sehingga menyita perhatian Abang bahwasanya ini harus dibenahi nih begitu? Masalah di sini pertama itu yang klasik sekali, masalahnya itu banjir rob dan masalah ekonomi tentunya di sini yang perlu sama-sama seluruh stakeholder ya, bukan hanya Pemko Medan, seluruh stakeholder yang ada Kota Medan kolaborasi untuk menyelesaikannya. Nah ini program dari Pemko Medan dan tentunya dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR ada beberapa program untuk menyelesaikan persoalan banjir rob itu ada di Medan Utara, khususnya di Belawan. Nah sekalian kita cek tentunya pembangunan kota ini kemarin seperti kita ketahui adalah yang masih pro dan kontra masalah penyelesaian banjir rob ini sendiri. Padahal ini permintaan masyarakat. Kemarin ada program yang sudah kita sosialisasikan, ada pro kontranya. Ya kita datang ke sini untuk mendekatkan diri ke masyarakat, kita informasikan plus minusnya kita bangun tanggul banjir rob ini agar masyarakat mengerti. Sebenarnya masyarakat menolak bukan karena nggak mau, tapi ini kok dibangun kira-kira kami dampaknya apa gitu. Jadi kita kasih tahu ini
ini sebenarnya programnya bagus, cuman memang dalam pengerjaan fisik kan agak memakan waktu. Jadi mungkin hal-hal seperti ini yang perlu disosialisasikan. Ini kan Bang informasinya udah 3 hari ya Bang ya? 3 hari. Bertugas nih ya, berkantor di Medan Utara. Ini udah ada belum keluhan dari masyarakat di kawasan Medan Utara ini yang mengadu gitu ke Wali Kota Medan? Banyak. Di sini tadi saya bilang pertama masalah infrastruktur salah satunya, masalah ekonomi, masalah bantuan-bantuan yang ada kita berikan ataupun pemerintah pusat berikan. Jadi ya dalam penyalurannya pasti ada sedikit kendala. Nah, ini yang dikeluhkan masyarakat. Ya kami terima, kami koreksi kalau itu yang di bagian pemerintah Kota Medan. Kalau memang perlu kita komunikasikan dengan kementerian, kementerian sosial seperti contohnya, kita akan komunikasikan. Sudah banyak sekali. Sebenarnya kan ini Bang dari segala dinas begitu ya yang ada di pemerintahan Kota Medan ini terus berbenah begitu ya untuk meningkatkan baik itu dari sektor perekonomian, infrastruktur dan juga pariwisata nih salah satu di Kota Medan. Ini apalagi akhir-akhir ini ya ada informasi mengenai Medan Medical Tourism atau mungkin bisa dikenal dengan wisata kesehatan Kota Medan. Nah, itu Bang bisa diceritakan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Medan ya, yang mengenai program baru Abang ini Medan Medical Tourism itu seperti apa? Ya, Medan Medical Tourism itu pertama kita gagas karena apa ya, sedian kita lah, kita bilang. Banyak masyarakat Kota Medan, mungkin Sumatera Utara juga, yang berobatnya itu ke luar negeri. Karena Medan sama negara-negara tetangga jaraknya sangat dekat dibandingkan mungkin Medan Jakarta. Itu jarak kalau naik pesawat tuh jauh. Perbedaannya kalau ke Jakarta kita 2 jam, kalau ke negara tetangga tuh paling cuma 45 menit. Jadi banyak masyarakat kami itu kalau sekedar untuk check up saja maunya ke luar negeri. Lalu Bang kesiapannya begitu seperti Nah, ini kita buat pencanangannya pertama itu kita menginformasikan kepada masyarakat. Ada rumah sakit yang ada di Kota Medan, baik itu swasta, punya pemerintah, kita fokuskan, kita sampaikan rumah sakit ini semua bisa menangani kesehatan. Namun ada keunggulan-keunggulannya. Rumah sakit yang ada di Kota Medan punya keunggulannya. Yang satu misalnya ada keunggulan yang di bidang jantung, ada kekhususannya. Beberapa paket sudah ditawarkan ini dan diinformasikan sudah ada 7 rumah sakit. Gitu ya. Jadi Bang ini terkait kehadiran Abang ini juga di Medan Utara terkait juga dengan pendistribusian bantuan sosial ya, dan salah satu ini dari pemerintah terkait subsidi transportasi Bang. Ini gimana kesiapan dari pemerintah Kota Medan terkait subsidi transportasi yang dananya itu juga ditanggungjawabkan oleh pemerintah daerah begitu. Pemko Medan sendiri bagaimana? Iya, pengurangan subsidi BBM yang sudah kita ketahui ini tentunya ada dampaknya pada masyarakat. Oleh karena itu Bapak Presiden sudah menginstruksikan kami pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimal itu 2%, minimal 2% dari DAU dan DBH untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, baik bantuan langsung ataupun subsidi. Pemerintah Kota Medan sendiri? Pemerintah Kota Medan hari ini mengalokasikan 5,6%. Baik, 5,6% ya, cukup tinggi ya dibandingkan dengan daerah lain ya. Kita karena penduduk kita besar, 5,6% kita alokasikan untuk bantuan. Terima kasih Bang Bobi atas informasinya, dan pemirsa kita kembali ke Fani di studio. Terima kasih atas informasinya, wawancaranya bersama dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Selamat kembali bertugas Febrina, terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua segera diadili pekan depan. Informasinya setelah jeda berikut ini.